Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi manajemen operasi dari week 1 hingga week 6. Yang pertama ada Bill of Materials dan grup teknologi SIMS pada handle pintu, di mana proses perakitan handle pintu membutuhkan pemahaman mendalam terhadap fungsi dan posisi masing-masing komponennya. BOM sendiri itu berperan untuk menyediakan daftar lengkap bahan dan jumlah yang diperlukan, sehingga memastikan efisiensi dan ketepatan dalam produksi maupun perawatannya. Sementara itu, untuk grup teknologi SIMS mempermudah proses identifikasi dan perakitan dengan mengelompokkan komponen berdasarkan fungsi, seperti inside, keyhole, box, outside, dan screw. Dimana kombinasi kedua pendekatan ini tuh dapat memberikan struktur kerja yang lebih sistematis, mengurangi risiko kesalahan, serta meningkatkan kecepatan dan efisiensi dalam perakitan. Nah, selanjutnya ada siklus hidup produk Indomie yang menunjukkan bagaimana sebuah produk dapat bertahan lama di pasar dengan strategi yang tepat. Dimulai dari tahapan pengenalan, sebagai makanan praktis dan terjangkau, Indomie berhasil tumbuh pesat berkat inovasi produk, khususnya peluncuran varian mie goreng. Nah, pada tahap kedewasaan, Indomie memperkuat posisinya sebagai pemimpin pasar dengan ekspansi global dan peningkatan efisiensi produk. Nah, namun di tahap penurunannya, Indomie mulai menghadapi banyak tantangan dari perubahan tren konsumen, persaingan ketat, dan dinamika pasar global. Meskipun begitu, dengan kekuatan merek dan kemampuan inovasinya dan adaptasi yang baik, Indomie masih memiliki potensi untuk memperpanjang siklus hidupnya dan tetap relevan di pasar yang terus berkembang. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai Assignment Operation Management about Total Quality Management dari Fashion Business Monobrand. Nah, jadi Fashion Business Monobrand ini adalah fashion berbahan rajut. Manajemen operasi memegang peranan penting untuk memastikan setiap proses berjalan efisien dan menghasilkan produk yang berkualitas. Sebagai pemilik bisnis, pengelolaan yang baik dari hulu hingga hilir menjadi kunci keberhasilan dan daya saing. Nah, berikut adalah aspek utama yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu ada supplier. Pemilik harus memilih supplier benang rajut yang berkualitas dan terpercaya, baik lokal maupun internasional. Alternatifnya bisa menggunakan sistem dropship atau bekerja sama dengan pengrajin lokal. Lalu yang kedua itu ada gudang bahan baku. Bahan rajut itu perlu disimpan di tempat kering dengan kontrol kualitas ketat saat masuk dan keluar gudang. Sistem FIFO atau first in first out digunakan agar kualitas tetap terjaga. Yang ketiga ada produksi. Produksi itu dimulai dari perencanaan desain, pemilihan benang, proses rajut manual atau mesin, hingga tahap finishing dan quality control. Setiap tahap harus presisi agar produk konsisten dan berkualitas. Lalu yang keempat itu ada gudang barang jadi. Produk jadi itu disimpan rapi berdasarkan model dan ukuran serta dengan pengaturan suhu dan kelembaban yang sesuai. Stok dikelola dengan sistem FIFO dan didukung oleh strategi promosi agar tidak menumpuk terlalu lama. Lalu yang terakhir ada pengiriman ke pelanggan. Pengiriman dilakukan melalui sistem yang terintegrasi dengan e-commerce dan gudang. Packaging harus aman, dilengkapi pelacakan dan sistem notifikasi otomatis. Return dan komplain ditangani dengan SOP yang jelas dan feedback digunakan untuk peningkatan layanan dan produk. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Sherin. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai lembar kerja praktikum di minggu ketiga, di mana kelompok kami mengidentifikasi mengenai perusahaan Mealsafe yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penyediaan makanan sehat, khususnya makanan diet dan meal preparation bagi masyarakat sekitar yang ingin menjalani gaya hidup sehat dan aktif. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 22 Februari tahun 2022 oleh Derin Arzafaris, di mana Mealsafe ini berkomitmen untuk menyediakan pilihan makanan yang lezat, bergizi, rendah kalori, tanpa menggunakan bahan pengawet. Dengan menggunakan bahan berkualitas tinggi dan metode pengolahan yang sehat, Mealsafe sendiri menghadirkan berbagai jenis menu mulai dari makanan rendah kalori hingga menu tinggi protein, di mana perusahaan ini juga menawarkan layanan pengiriman harian serta paket langganan yang memudahkan konsumen untuk menikmati makanan sehat secara praktis. Perusahaan ini berlokasi di Jalan Anggrek nomor 15 Bandung dan memiliki 30 karyawan, serta Mealsafe sendiri akan terus berkembang sebagai solusi kuliner sehat yang mendukung kebutuhan masyarakat modern.
Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan pada kegiatan praktikum manajemen operasional di minggu keempat yang dilaksanakan pada hari Sabtu 15 Maret 2025. Kelompok kami melakukan studi lapangan terhadap proses operasional usaha bakmi cokin. Usaha ini merupakan bisnis kuliner yang bergerak di bidang penyajian bakmi dengan cita rasa khas dan harga terjangkau. Dalam observasi ini, kami mencermati secara langsung alur operasional yang meliputi penerimaan bahan baku, proses produksi, penyajian makanan, hingga pelayanan kepada pelanggan. Proses pengolahan sendiri dilakukan secara terstandar guna menjaga kualitas rasa dan juga kebersihan. Dengan waktu produksi yang efisien untuk melayani pelanggan secara cepat, terutama pada jam-jam sibuk. Selain itu, bakmi cokin juga menerapkan sistem manajemen persediaan bahan baku yang baik agar dapat menghindari pemborosan dan menjaga konsistensi operasional, di mana melalui pengamatan ini dapat disimpulkan bahwa bakmi cokin memiliki sistem operasional yang terstruktur dan mampu mendukung keberlangsungan bisnis secara berkelanjutan. Oke, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan untuk materi layout dari bakmi jokin. Nah, untuk layout bakmi jokin saat ini, Dena Bakmi Jokin dirancang untuk memaksimalkan alur pelayanan satu arah, di mana pelanggan masuk dari pintu, kemudian lurus memesan di kasir, lalu menunggu di meja pelanggan. Sementara itu, staf mengikuti alur khusus untuk penyajian dari dapur ke meja. Penempatan dapur, kasir, dan meja pelanggan disusun agar lebih efisien, menghindari tumpang tindih alur kerja, serta menciptakan kenyamanan yang keteraturan ruang. Nah, untuk layout yang direkomendasikan itu lebih ke dirancang untuk meningkatkan kapasitas pelanggan hingga 45 orang. Dengan penataan meja yang lebih merata dan terpusat. Alur pemesanannya pun dibuat lebih ringkas. Dari pintu langsung sebelah kirinya itu bakal ada kasir yang dimana ada dapur yang open kitchen sehingga mempercepat proses pelayanan. Dari dapur ke area staf kerja diletak sejajar dan menyatu di sebelah kiri untuk mengefisiensikan ruang makannya. Sementara area makan dibikin lebih luas dan nyaman bagi pelanggan agar lebih banyak lagi pelanggan yang akan makan di sana. Kemudian untuk tabel perbandingannya dari aspek Dena saat ini dan rekomendasi akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik, selanjutnya kita memasuki tabel perbandingan dari layout bakmi dari segi aspek daerah saat ini dan juga daerah rekomendasi. Ini adalah kapasitas pelanggan yang awalnya daerah saat ini menjadi 30 orang dan kita rekomendasikan menjadi 45 orang. Kemudian tata letak meja yang awalnya memanjang dan padat di tengah kita rekomendasikan menyebar merata, lebih rapi dan juga luas. Kemudian flow pemanasan yang awalnya terpisah memutar dari pintu ke atas, kita rekomendasikan lurus dari pintu, kasir, dan kemudian dapur. Kemudian aspek flow penyajian yang saat ini menyilang berpotensi tabrakan, kita rekomendasikan lurus dan lebih efisien. Kemudian aspek ruang gerak karyawan yang saat ini berpotensi tumpang tindih yang kita rekomendasikan menjadi lebih terarah. Kemudian aspek kebersihan yang saat ini piring kotor dekat penyajian yang kita rekomendasikan area bersih dan kotor tidak berdekatan. Kemudian aspek kenyamanan pelanggan yang saat ini terjadi ramai, berisik, dan juga sempit yang kita rekomendasikan menjadi nyaman, lebih private, dan juga tidak sumpek. Terus kemudian aspek sirkulasi udara dan ruang yang saat ini terbatas karena meja padat, yang kita rekomendasikan lebih terbuka dan bebas bergerak. Kemudian yang saat ini tingkat efisiensi yang kita saat ini rendah, banyak putaran dan alur kerja yang kita rekomendasikan tinggi, jalur kerja dan lurus dan juga cepat. Baik, buat selanjutnya akan dijelaskan oleh saya dan juga teman saya. Selanjutnya kita memasuki praktikum week 6 yaitu profil dari PT Indofood CBP Sukses Makmur. Yang pertama, lokasi dan strategi. Menerapkan strategi lokasi yang berfokus pada efisiensi operasional, produktivitas, distribusi, dan pertumbuhan pasar. Kantor pusat berlokasi di Jakarta Pusat sebagai pusat ekonomi dan pemerintahan.
Sementara jaringan pabrik terbesar di kota-kota besar seperti Jakarta, Cikarang, Surabaya, Medan, Semarang, dan juga Makassar untuk mempercepat distribusi dan menekankan biaya logistik. Strategi ini mendukung ketersediaan produk secara luas di seluruh Indonesia. Dan untuk selanjutnya itu ada supplier divisi noodle ICBP mengandalkan berbagai bahan baku yang diperoleh dari sejumlah pemasok lokal untuk menunjang proses produksinya. Bahan utama yang digunakan meliputi tepung terigu, minyak goreng, bumbu, karton untuk pengemasan, serta etikat. Untuk kebutuhan tepung terigu, divisi noodle ICBP bekerja sama dengan Bogosari Flour Mills yang berlokasi di Jakarta. Tepung terigu yang digunakan terdiri dari 3 jenis, yaitu strong flour, tepung yang keras merek Cakra Kembar, kemudian medium flour, tepung setengah keras merek Segitiga Biru, dan soft flour, tepung lunak merek Segitiga Hijau. Ketiga tepung tersebut tidak diklasifikasikan berdasarkan kualitas, melainkan berdasarkan karakteristik khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan produksi. Selain itu, tepung ini telah dicampur dengan telur khusus sehingga memiliki kadar protein tertentu yang berguna untuk mempermudah proses pembuatan mie instan. Oke, terima kasih untuk bagian saya dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Aris. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan factory dan produk dari PT Indofood CBB Sukses Makmur Tbk, di mana untuk kantornya sendiri PT Indofood itu ada di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta. Dan Indofood CBB sendiri itu memiliki 60 pabrik yang tersebar di seluruh Indonesia seperti Cirebon, Semarang, Medan, dan banyak daerah lainnya. Tidak hanya memiliki pabrik dalam negeri, tetapi Indofood juga memiliki 20 fasilitas internasional untuk memproduksi produk mereka di luar negeri seperti Malaysia, Timur Tengah, Afrika, dan Eropa Tenggara. Nah, PT Indofood CBB Sukses Makmur Tbk sendiri itu memiliki berbagai kategori produk untuk dipasarkannya. Yang pertama ada mie instan dengan merek seperti Indomie, Sarimi, Supermie, Popmie, Sakura, mie telur cap 3 ayam. Yang kedua ada dairy atau produk dengan bahan susu, ada Indomilk, Cap Enak, 3 Sapi, Creamer, Orchid Butter, Indofood Ice Cream, dan Milk Kuat. Yang ketiga ada makanan ringan dengan merek Citato, Kitela, Chiki, Jets, Maxicorn, dan Citato Light. Selanjutnya ada yang keempat ada penyedap makanan dengan merek seperti sambal Indofood, bumbu spesial Indofood, bumbu racik, Indofood Fries, dan kecap Indofood. Yang kelima ada nutrisi dan makanan khusus dengan merek yaitu ada Promina, GoFit, Sun, dan GoWell. Yang terakhir atau yang keenam ada minuman dengan merek seperti Ichiocha, Club, dan Frutaimin. Yang terakhir ada market dari PT Indofood. Nah, PT Indofood sendiri itu menjual produknya tuh di pasar domestik dan internasional. Dengan produk unggulannya mereka tuh ada mie instan dengan merek Indomie yang telah diekspor dan dipasarkan lebih dari 60 negara di seluruh dunia, termasuk Amerika, Eropa, Australia, Timur Tengah, dan Afrika. Strategi pemasaran internasional dari Indofood sendiri itu terdiri dari 2 pendekatan utama. Yang pertama adalah lisensi dan kolaborasi utama. Dengan kedua pendekatan ini tuh memungkinkan produk seperti Indomie diproduksi dan dipasarkan di negara-negara seperti Arab Saudi, Nigeria, dan Serbia. Selain itu, Indofood mengubah produknya untuk memenuhi kebutuhan lokal di berbagai dunia, meningkatkan daya terima pasar. Misalnya, mereka mengubah varian rasa untuk pasar Afrika dan Timur Tengah. Untuk meningkatkan kesadaran merek mereka di seluruh dunia, perusahaan juga mengandalkan jaringan distribusi yang luas dan kampanye perusahaan yang insentif. Indofood dapat mempertahankan kualitas dan daya saing produknya di pasar internasional berkat adanya pabrik yang tersebar di berbagai tempat dan kebijakan ekspor yang didukung oleh pemerintah Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok 1. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.